Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau menetapkan 7 tersangka kasus korupsi revitalisasi kolam dermaga utara Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Rabu 1 Oktober 2025. Salah satu tersangka yakni pejabat pembuat komitmen PPK Ahmad Muhajib. Dalam kasus ini, AM atau Ahmad Muhajib sebagai PPK diduga lalai dalam melakukan pengawasan pekerjaan dan tidak mengambil tindakan korektif, termasuk tidak membuat adendum saat terjadi pergantian alat proyek. Informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Beres Lumban Tobing, jurnalis Tribun Batam. Rekan Beres, silakan informasi selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuners, selamat siang rekan Justina. Perlu kami laporkan kasus revitalisasi ataupun pembangunan revitalisasi kolam dermaga utara Pelabuhan Batu Ampar Batam akhirnya menemukan titik terang setelah hampir 2 tahun kasusnya berproses. Terkini Polda Kepulauan Riau melalui Subdit Subdit Tipikor Krimsus, begitu maksud kami, akhirnya menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Bahkan nilai kerugian negara hasil audit BPK capai 30,6 miliar. Nah, angka ini disebut-sebut merupakan penanganan perkara terbesar di Polda Kepulauan Riau. 7 tersangka, 1 diantaranya pejabat pegawai dari Badan Pengusahaan BP Batam. Sementara 6 tersangka lainnya merupakan pihak swasta, mulai dari direktur, komisaris, konsultan, dan pengawas dari beberapa perusahaan pemenang lelang dalam pengerjaan proyek tersebut. Kerugian ini merupakan sebagian dari proses pengerjaan, begitu, artinya belum mencapai 50% dari persentase pengerjaan, namun uang telah dicairkan lewat ataupun dilakukan di 5 termin, begitu ya. Nah, modusnya untuk 2 pejabat BP Batam ini diduga lalai melakukan pengawasan dan menerima fee siluman, begitu ya, ataupun gratifikasi dari para aktor, konsultan, dan pemenang lelang. Nah, kemarin ungkap kasus dilakukan di Mapolda. Kapolda Kepri secara langsung memimpin pengungkapan, begitu. Nah, di meja kasus dihadirkan ratusan uang juta rupiah, emas batangan, logam mulia, uang dolar, dan lain sebagainya. Kapolda mengatakan bahwa uang tersebut digunakan para pelaku ini untuk keperluan pribadi, begitu. Saat ini polisi masih memburu aliran uang yang menjadi nilai kerugian dari korupsi tersebut. Nah, saat ini polisi tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Proses penyelidikan masih terus dilakukan. Dalam kasus ini ada 146 saksi yang telah diperiksa, termasuk mantan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dan Direktur Perencanaan BP Batam, Presley. Sampai saat ini, proses penyelidikan masih terus berlangsung. Jika nantinya ditemukan ada fakta kerugian baru, maka akan dibuka klaster penyelidikan lanjutan. Mungkin demikian laporan singkat rekan Justina. Terima kasih. Terima kasih rekan Beres Lumban Tobing, jurnalis Tribun Batam. Kami nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait melengkapi informasi Anda. Modus operandi yang pertama, tersangka IMA selaku menerima kuasa KSO dari penyedia dan selaku kepala cabang PT MUS tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana kontrak karena di dalam laporan pekerjaan dilakukan markup volume dan membuat laporan fiktif volume atau pengerukan dan pasangan batu kosong. Yang kedua, tersangka IMS, komisaris PT ITR, sebagai penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana kontrak, namun terhadap uang pekerjaan dikelola dan dikendalikan oleh TSK IMS, yang mana ditemukan uang sebagian untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, tersangka ASA, Dirut PT MUS, dan tersangka AH, Dirut PT DRB, adalah selaku penyedia KSO tidak melaksanakan pekerjaan, hanya menerima fee dari tersangka IMS dengan besaran 1,5%.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.